Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Musaki Abi Hidayat eh, dari program studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan eh, materi yang sudah saya buat. Judul materi yang akan saya sampaikan pada sore sore hari ini adalah penarikan contoh proporsional atau proportionate sampling. Pengertian dari penarikan contoh proporsional ini adalah metode ini merupakan metode pengambilan sampel di mana jumlah sampel dari setiap kelompok strata ditentukan berdasarkan proporsi ukuran kelompok terhadap total populasi. Metode ini digunakan ketika populasi terdiri atas beberapa kelompok yang memiliki ukuran berbeda sehingga setiap kelompok tetap terwakili secara adil. Konsep dasar penarikan contoh proporsional. Dalam metode ini, populasi dibagi menjadi beberapa strata atau kelompok. Setiap strata memiliki jumlah anggota yang berbeda. Sampel diambil secara sebanding dengan ukuran strata. Ilustrasi sederhananya yaitu adalah populasi akan dibagi menjadi strata, lalu akan dibagi menjadi hitung proporsi, lalu akan menjadi ambil sampel. Berarti contoh strata yang paling mudah itu adalah pengambil dari wilayah, lalu menjadi jenis pekerjaan, lalu ke program studi, lalu ke kelompok umur. Tujuan penarikan contoh proporsional. Metode ini digunakan untuk memastikan seluruh kelompok populasi terwakili, mengurangi kemungkinan bias dalam penelitian, meningkatkan ketelitian hasil survei, menghasilkan data yang lebih representatif, mempermudah perbandingan antar kelompok. Selanjutnya adalah syarat penggunaan penarikan contoh proporsional cocok digunakan jika populasi terbagi jelas ke dalam kelompok. Yang kedua, ukuran tiap kelompok diketahui. Yang ketiga, karakteristik antar kelompok berbeda. Yang keempat, peneliti menginginkan representasi sesuai kondisi populasi. Contohnya survei mahasiswa per jurusan, lalu bisa survei nelayan per wilayah, lalu bisa juga survei konsumsi ikan berdasarkan kelompok umur. Rumus penarikan contoh proporsional ini adalah N sub I sama dengan N besar sub I dibagi N dikali dengan N kecil. Dan keterangan yang bisa kita lihat, N sub I kecil merupakan jumlah sampel pada strata ke I. N besar sub I merupakan jumlah populasi strata ke I. N besar merupakan total populasi, N kecil merupakan total sampel keseluruhan. Dan rumus ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang harus diambil pada masing-masing kelompok. Langkah-langkah penarikan contoh proporsional. Tahap pelaksanaannya yang pertama adalah menentukan populasi penelitian. Yang kedua, membagi populasi menjadi beberapa strata. Yang ketiga, menentukan jumlah sampel total. Yang keempat, menghitung jumlah sampel setiap strata. Yang kelima, mengambil responden secara acak di setiap strata. Contoh kasus, misal kita mempunyai studi kasus dari Taruna. Kasusnya adalah melakukan survei kepuasan terhadap mahasiswa atau Taruna. Populasi yang pertama dari program studi, jumlah TPS 120, teknologi penangkapan 80, MP ada 100. Jadi total populasi adalah 300 mahasiswa. Sampel yang diambil hanya 60. Lalu kita hitung menggunakan rumus N sub I kecil sama dengan N besar sub I dibagi N besar dikali N. Dari hasil yang kita dapat adalah TPS dengan total 120 dibagi 300, total keseluruhan total keseluruhan mahasiswa dikalikan dengan sampel yang ingin kita ambil. Jadi ada 24. Lalu teknologi penangkapan dari 80 per 300 dikali 60 sama dengan 16. Lalu ada mesin perikanan dari 100 dibagi dengan keseluruhan dikali 60 sama dengan 20. Total sampelnya adalah 60 orang.
Lalu kelebihan dan kekurangan dari metode ini adalah kelebihannya, dia representatif terhadap populasi. Yang kedua, dia mengurangi bias. Yang ketiga, akurasi lebih tinggi. Yang keempat, cocok untuk populasi heterogen. Namun kekurangannya yaitu memerlukan data populasi yang lengkap. Lalu ada perhitungan yang sedikit lebih rumit. Yang terakhir, sulit apabila jumlah stratanya terlalu banyak. Mungkin penerapan di bidang perikanan dan kelautan yang bisa dilakukan adalah yang pertama, survei potensi perikanan, menentukan jumlah responden nelayan berdasarkan jumlah nelayan setiap desa. Yang kedua, pada saat monitoring ekosistem, pengambilan titik sampel berdasarkan luas wilayah perairan. Yang ketiga, survei konsumsi ikan, penentuan responden berdasarkan kelompok usia masyarakat. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah penarikan contoh proporsional merupakan teknik sampling yang menentukan jumlah sampel sesuai proporsi tiap kelompok dalam populasi. Metode ini membantu menghasilkan data yang lebih representatif, lebih akurat, dan dapat menggambarkan kondisi populasi secara menyeluruh. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.